ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di hari dan di tempat yang mulia ini kembali Al-Fakir mengajak dan berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarangnya. Karena ketakwaan merupakan pangkal bagi segala kebahagiaan, sebagaimana kedurhakaan merupakan pangkal bagi segala keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi akal untuk berfikir, tentu tidaklah sunyi di dalam benak kita akan lintasan kalimat yang bersifat interrogatif. Kalimat-kalimat ini ada, kalimat-kalimat ini muncul dari rasa keingintahuan kita akan segala sesuatu yang belum kita pahami dari setiap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendorong diri untuk menggali, mencari informasi agar sesuatu yang tidak kita pahami itu menjadi jelas, menjadi nyata, sehingga menjadi kuatlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bahwa mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan Allah juga memfasilitasi mereka dengan kebaikan-kebaikannya. Namun pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka manusia ke dalam neraka. Pertanyaan ini bukannya hanya datang dari kita sebagai manusia biasa, namun pertanyaan ini pun ternyata pernah diajukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, lima khalaqtal khalqa wa rabiyatahum bi ni'matik thumma ja'altahum yawmal qiyamati finnar. Wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan makhluk
dan engkau rawat mereka dengan nikmat-nikmat-Mu, kemudian engkau jadikan mereka di hari kiamat sebagai penghuni neraka. Maka Allah mewahyukan kepada beliau, ya Musa izra zar'an, wahai Musa, bertanamlah engkau. Nabi Allah Musa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dirinya, sampai tiba masa tanaman tersebut dapat dipanen. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada beliau, ya Musa, ma fa'alta fi zar'ik, wahai Musa, apa yang telah engkau perbuat terhadap tanaman? Beliau menjawab, rafa'tuhu, aku menebahnya, aku memanennya. Allah bertanya, hal tarakta minhu syai'an, apakah engkau tidak meninggalkan, tidak membiarkan sesuatu dari tanaman yang engkau panen? Maka Nabi Musa menjawab, taraktu ma la khaira fihi, aku membiarkan, aku meninggalkan sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau sebagai jawaban atas pertanyaan yang dahulu pernah diajukan kepadanya, ya Musa, kadzalika udkhilun nasa man la khaira fihi, wahai Musa, begitu juga aku memasukkan manusia ke dalam neraka bagi orang-orang, bagi manusia yang sedikit pun tidak ada kebaikan pada dirinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Allah Musa, maka nyata bagi kita, jelas bagi kita, bahwa yang memasukkan manusia ke dalam neraka itu adalah karena manusia tidak ada kebaikan pada dirinya. Lalu apakah manusia selama hidupnya itu tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, terlebih lagi mereka masih memiliki keimanan di dalam dirinya? Karena seburuk-buruk makhluk Allah pun, yakni iblis, masih ada kebaikan di dalam dirinya. Apa? Dia masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi iblis, keburukan, kejahatan yang ia lakukan jauh lebih besar dari sekedar pengakuan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berupaya menjauhkan manusia dari Allah. Dia selalu berupaya menjatuhkan manusia dalam kemaksiatan. Dia selalu berupaya menjatuhkan manusia di dalam kedosaan-kedosaan, sehingga manusia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kebaikan pada dirinya. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kebaikan, baik yang ia lakukan dengan sengaja ataupun tidak, tentu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bisa jadi keburukan-keburukan yang ia lakukan jauh lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Mungkin kita pernah mendengar hadis sahih di mana ketika itu para sahabat yang ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan tentang orang-orang yang bangkrut. Nah, mereka lah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Mereka melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan,
tetapi selain mereka datang dengan kebaikan-kebaikan itu, mereka juga datang dengan kedosaan-kedosaan lainnya, dan kedosaan-kedosaan itu jauh lebih banyak. Kedosaan-kedosaan itu jauh lebih besar, sehingga dirinya dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki, untuk senantiasa mengevaluasi diri kita, terlebih lagi ketika usia kita sudah lebih dari 40 tahun. Karena ini adalah masa-masa di mana manusia telah sampai kepada kedewasaannya. Manusia telah sampai kepada titik penentuan dirinya antara kebaikan dan keburukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man balago arba'ina sanatan," barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, dan kebaikannya itu tidak mengalahkan keburukannya, falyatahajjaz ilan nar, maka bersiap-siaplah dirinya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pergunakan nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita pergunakan di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya orang yang berakal, orang yang berfikir akan bisa mengambil pelajaran di setiap sesuatu yang dilihat oleh dirinya. Dalam sebuah syair ada dikatakan, "Idzal mar'u kana lahu fikran, fa fi kulli syai'in lahu ibrah." Apabila seseorang itu ada baginya akal untuk berfikir, maka di dalam segala sesuatu ada pelajaran yang dipetik untuk dirinya. Yang kita mantapkan pada menjalani kehidupan di dunia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat-sangat besar berupa akal untuk berfikir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para rasul kepada kita, dan juga Allah telah memberikan kitab suci sebagai tuntunan dan bimbingan. Maka sejatinya kita berpedoman kepada itu semua agar kita di dalam dunia ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita, sehingga kita bersesuaian dengan tujuan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yakni untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap kita menuai kebaikan-kebaikan di hari akhirat nanti ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah, ketika kita tidak mau belajar, kita tidak mau berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali mengatakan, la tatma fi antahsuda ma lam tazra. Janganlah engkau pernah mengharapkan suatu kebaikan yang tidak pernah engkau lakukan selama di dunia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala
godaan setan yang menyesatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أكرمنا بدين الحق المبين وأفضلنا بشريعة نبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر مرفي بنفسه وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات وكابر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على